Sejak konferensi meja bundar yang digelar pada tahun 1949, Belanda menjadi pihak yang paling ngotot memerdekakan Papua Barat sebagai daerah persemakmuran. Di sisi lain, Indonesia di bawah instruksi Presiden Soekarno bersikeras untuk memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Puncaknya, Belanda harus rela kehilangan Papua Barat pada tahun 1963. Perhatian penuh Belanda kepada Papua Barat sepanjang periode 1950-an berbanding terbalik dengan kondisi setengah abad sebelumnya. Sepanjang paruh pertama abad ke-20, Papua Barat sempat dianaktirikan pemerintahan kolonial Belanda. Lantaran tidak memberikan hasil bumi apapun, wilayah ini lebih sering dijadikan tujuan pembuangan para pemimpin nasionalis dan pegawai pemerintahan yang nakal. Menurut Robert C. Bongier dalam The Dynamic of the Western New Guinea Problem tahun 1962, halaman 82, mengatakan keputusan awal Belanda hendak memerdekakan Papua Barat sebagai wilayah persemakmuran pada dasarnya dilandasi perasaan tanggung jawab moral kepada orang-orang Indo-Belanda yang terancam terkena repatriasi. Ada keinginan menjadikan wilayah Papua Barat rumah baru bagi kelompok minoritas ini. Selain itu, pemerintah kolonial diketahui telah melakukan investasi besar di bidang keuangan dan ilmu pengetahuan sejak permulaan abad ke-19 untuk menjamin Papua Barat menjadi wilayah koloni yang resmi. Dengan demikian, Belanda merasa menjadi pihak yang paling memahami Papua Barat ketimbang Indonesia. Berebut daratan baru. Tanduk kepala burung Pulau Papua baru mulai terekspos di kalangan penjelajah Eropa bersamaan dengan ditemukannya perairan Maluku. Sejarah mencatat, penemuan ini terjadi sekitar abad ke-16. Sejak abad penjelajahan, wilayah Papua dipercaya sebagai bagian kekuasaan Kesultanan Tidore yang juga menguasai perdagangan rempah di Nusantara bagian timur. Mulai dari bangsa Spanyol, Portugis, Prancis, Jerman, Inggris hingga Belanda bergantian menginjakan kaki di Pulau Papua. Wilayah itu juga sempat diklaim secara silih berganti, meskipun hanya Jerman, Inggris, dan Belanda saja yang diketahui menaruh ketertarikan besar. Namun tak satu pun di antara tiga bangsa kulit putih itu yang berani tinggal lama di Papua. Hal ini ditunjukkan oleh peristiwa pada tahun 1795 yang mencatat hengkangnya Inggris dari wilayah dekat Manokwari lantaran tidak tahan akan wabah penyakit yang sudah menghantui mereka selama 2 tahun. Di belakang Inggris, Belanda baru mau mulai serius menduduki Pulau Papua pada tahun 1828. Untuk mengantisipasi persaingan dengan Inggris, Belanda memilih memutar ke pesisir selatan Pulau Papua dan mendirikan benteng Dubus sebagai simbol kedaulatan, sekaligus memperingati hari ulang tahun Raja Willem I. Rupanya kesatuan Belanda di benteng Dubus harus mengalami serangkaian penderitaan seperti yang dirasakan Inggris. H.W. Bakhtiar melalui makalah Sejarah Irian Jaya yang dikumpulkan Kunchoro-Ningrat ke dalam Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk tahun 1994 halaman 47. Banyak mengutip catatan Kolonel Anthony Haga dari Dinas Militer Kerajaan Belanda yang menyebut beragam gangguan kesehatan dan korban jiwa akibat wabah penyakit yang bersarang pada bangunan benteng kayu yang kurang layak. Benteng pertama Belanda di Papua Barat itu pada akhirnya terpaksa ditinggalkan dan dibongkar pada tahun 1836. Tidak rela simbol kedaulatannya hilang di telan hutan belantara, kesatuan Belanda memutuskan memasang patok-patok kerajaan Belanda di sepanjang pantai selatan Pulau Papua. Bill Fiersing dalam Papua, Geopolitics and the Quest for Nationhood tahun 2008 halaman 19 menyebut simbol-simbol peninggalan Belanda itu tidak pernah diakui oleh Inggris maupun negara-negara Eropa lain. Meskipun begitu, Belanda tetap ngeyel menetapkan sebagian besar wilayah pantai sebagai bagian wilayah koloni mereka.
Persoalan pembagian wilayah kembali muncul pada tahun 1863, tatkala Inggris meminta Belanda untuk merinci kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara. Untuk menyelamatkan kedaulatan Belanda di Papua, pemerintah kolonial di Batavia lantas menerbitkan sebuah buku sejarah berjudul Netherlands, New Guinea and the Papuase Islanden. Menurut Bakhtiar, buku yang merinci aktivitas Belanda di Papua sejak abad ke-16 itu memang diterbitkan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Papua sejak lama sudah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore di Maluku Utara dengan Belanda sebagai perantara. Buku tersebut secara tidak langsung hendak menunjukkan bahwa Papua tidak bisa diduduki begitu saja oleh bangsa Eropa lain. Namun sejumlah catatan menyebut klaim kekuasaan Tidore atas Papua Barat yang disebutkan Belanda sebenarnya hanya bersifat teori. Catatan Residen Maluku B.J. Haga yang berhasil dikumpulkan Bakhtiar bahkan menyangkal jika penduduk asli Papua merasa dirinya bagian dari Kesultanan Tidore. Pengaruh Tidore hanya dirasakan di Kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin, dan sekitar Kainama. Koloni pertama Belanda di Papua. Setelah berusaha mengabaikan Nusantara bagian timur selama hampir puluhan tahun, Belanda kembali lagi di penghujung abad ke-19. Kompetisi untuk memperluas daerah kekuasaan kolonial di antara bangsa-bangsa Eropa lantas memaksa Belanda mengambil tindakan terhadap Papua. Pada tahun 1895, Belanda teken perjanjian dengan Inggris yang isinya setuju untuk membagi Pulau Papua menjadi dua bagian. Bagian barat, yaitu Papua Barat, menjadi milik Belanda, sedangkan bagian timur, yaitu Papua Nugini, diserahkan kepada Inggris. Sementara itu, bagian timur laut Pulau Papua sudah berada di bawah kekuasaan Jerman selama kurang lebih 10 tahun. Setelahnya, Residen Maluku dalam laporannya mendesak agar pemerintah kolonial mulai secara serius memerintah Papua Barat. Akan tetapi keputusan ini memicu pemborosan besar-besaran. Kolonisasi Papua Barat yang amat luas dan tertutup hutan tropis dianggap membebani anggaran belanja dan tenaga ahli. Meskipun enggan pada awalnya, Parlemen Belanda merasa pemerintahan daerah di pesisir selatan Papua Barat harus segera didirikan. Keputusan ini dibuat secara tiba-tiba untuk menyikapi aksi perburuan kepala yang dilakukan suku Tugeri yang bebas keluar masuk perbatasan Papua Barat, Papua Nugini di pesisir selatan. Aktivitas suku ini dianggap dapat mengancam perjanjian pembagian wilayah antara Belanda dengan Inggris. Untuk mengatasi urusan tersebut, Belanda akhirnya memutuskan untuk mendirikan pusat pemerintahan pertama di Merauke dan Fak-Fak. Kantor administrasi pertama di kedua daerah rintisan itu didirikan tepat 3 tahun setelah perbatasan Papua Barat dan Papua Nugini disahkan, tepatnya pada tahun 1898. Robert Sibon Jr. dalam laporan penelitiannya menuliskan bahwa pemerintah kolonial Belanda harus mengeluarkan sekitar 115.000 gulden untuk membangun pemerintahan di daerah Merauke dan Fak-Fak. Selanjutnya pada tahun 1909, Manokwari ditetapkan sebagai pusat pemerintahan asisten residen yang dihuni sekitar 270 orang Belanda. Pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda mulai menyusun rencana untuk mendatangkan orang-orang dari Jawa ke kota-kota utama di Papua Barat melalui program kolonisasi. Kehadiran orang-orang Jawa ini kemudian diberdayakan untuk membantu membangun jaringan pemerintahan, pertanian, dan perdagangan yang menguntungkan pemerintah kolonial. Itulah obsesi penjajah Belanda untuk menguasai tanah Papua, walaupun akhirnya mereka gagal juga. Tetapi seperti yang kita lihat saat ini, Belanda tidak rela melihat Papua aman dan damai
Karena mungkin Belanda masih sakit hati dengan kejadian masuknya Papua ke Indonesia. Hingga saat ini kita masih melihat keributan-keributan yang ada di Papua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.